Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Para pemirsa Sumringah Ramadan, silaturahmi dan ngobrol berkah bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Saya Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda hari ini bersilaturahmi dengan Bapak Kiai Haji Zaini Naim. Beliau adalah Ketua FKUB sekaligus juga Ketua MUI Kota Samarinda. Hari ini Kamis tanggal 27 ya, bulan April 2022. Alhamdulillah sempat bersilaturahmi dengan beliau ini, mumpung masih ada waktu. Gimana Pak Kiai, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, berkat doa orang banyak, tidak selalu sehat, tapi kena berkat orang banyak saya hari ini bisa bicara, bisa silaturahim ya, untuk diri saya sendiri dan untuk umat Kota Samarinda. Alhamdulillah. Kondisinya masih ada yang sakit kakinya, tapi bisa beraktivitas. Iya, makanya tidak sebagaimana biasa pakai tongkat, pakai kursi roda, karena kaki saya habis diamputasi. Ya. Sudah mulai belajar berjalan memakai tongkat. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Yai. Amin, amin. Diberikan kesembuhan. Terima kasih banyak. Nah, di kesempatan yang baik ini, di silaturahim ini, kami mohon pencerahan dari Pak Kiai. Hari ini kan bagi pegawai negeri, itu sudah dinyatakan hari terakhir untuk bisa berlibur menjelang cuti bersama Idul Fitri. Terus nanti sampai tanggal 9. Nah, pemerintah juga sudah memberikan kebijakan untuk diperbolehkan mudik bagi masyarakat sehubungan dengan COVID-19 itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, banyak yang menginformasikan bahwa 85 juta orang kemungkinan akan hilir mudik untuk mudik ini. Mohon petuahnya supaya keadaan ini bisa nyaman, bisa selamat gitu bagi umat-umat Islam dan umat-umat yang lain. Ya. Beberapa hari lagi umat Islam di Kota Samarinda akan berhari raya. Betul. Menurut kebiasaan adat, menurut saya tidak hanya adat, itu termasuk ibadat. Ibadah ya Pak ya? Ya, karena ada orang pulang kampung. Pulang kampung itu kebanyakan sebabnya adalah untuk bisa bertemu dengan orang tuanya. Bukankah seorang anak itu harus taat kepada orang tua? Selama orang tua masih ada. Kalau orang tua tidak ada, tentu dia pulang juga mendatangi kuburnya. Bentuk daripada ketaatan anak kepada suaminya, anak kepada orang tuanya. Dan ketaatan kita pada orang tua ini tidak akan bisa selesai kapanpun, kecuali kita sendiri meninggal dunia. Jadi tetap masih hidup sampai meninggal dunia pun harus mendoakan orang tua. Nah, maka oleh sebab inilah saya melihat orang sampai berapa 80-an berapa tadi pulang. Juta katanya. Cuma tetap harus dijaga. Jaganya itu niat untuk bagus, bersilaturahim ya dengan keluarga, tentu dengan cara-cara yang baik. Cara yang baik. Yang perlu diperhatikan adalah dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan. Gitu. Kalau bawa kendaraan sendiri, ya ndak usah
tergesa-gesa ngebut akhirnya nggak sampai tujuan. Pak Kiai nggak berarti sekarang udah jadi orang tua ya? Justru anak-anak pada pulang ke sini ya? Iya, karena anak saya kan ada di Purbalingga, ada di Jogja, ada di Sumatera, ada di Semarang. Dulu waktu muda pulangnya ke? Saya tidak pulang ke Madura karena orang tua saya dua-dua ada di sini. Oh gitu. Ya, meninggal di sini. Ibu sisa bapak saya di Samarinda ini Jalan Banda itu umur 93 tahun. Lebih sehat dari saya. Nah, kebiasaan pulang atau silaturahmi ke kampung atau mudik itu kan budaya Pak ya? Iya. Bahkan seluruh kampung lah istilahnya, seluruh suku di kita itu hampir sama ini kalau pulang kampung itu loh Kak, sama silaturahmi itu. Ya, saya tadi mengatakan ini memang persoalan adat, tapi punya nilai ibadat. Karena bertoleran, apa namanya, saling memberi, ketemu dengan keluarga, kan seperti itu. Betul, nah, betul. Dan silaturahim yang lama tidak ketemu. Bukankah kita dianjurkan itu dalam agama Islam? Jadi dapat nilai dua itu. Silaturahmi memperpanjang usia. Iya, dan meluaskan rezeki. Iya, gitu. Terus pada saat itu juga berbagi malah dengan keluarga-keluarga yang dekat. Iya. Itu jadi imbasnya banyak sebenarnya. Banyak. Nah, cuma harus berhati-hati, tetap COVID dijaga, berkendaraan hati-hati. Lalu karena ini perpindahan yang sangat banyak, perlu toleran banyak orang. Betul. Ya, bertoleransi dalam pengertian tenggang rasa, saling tolong menolong. Termasuk kapasitas saya sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, agama-agama lain. Ya. Perlu juga membantu dalam pengertian tidak hanya finansial saja, bantu mobil kah, apakah kan, supaya terlaksana dengan bagus. Kita hidup ini memang memerlukan orang lain. Tidak ada orang hidup suku apa, bangsa apa, atau agama apa yang bisa hidup sendirian. Perlu, perlu orang lain. Kita meninggal saja mesti digotong banyak orang, nggak bisa datang ke kuburan sendiri. Maka benci kepada agama lain, benci kepada suku lain, sama dengan membenci Tuhan. Karena semua itu ciptaan Tuhan. Dan perbedaan itu kan juga hikmah. Hikmah. Tidak bisa sengaja dibuat beda. Tuhan itu kan hukum kausalitas tuh Pak. Betul. Tidak indah dunia ini kalau hanya laki-laki saja, kalau tidak ada perempuan. Beda tuh laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya saya kiai kalau tidak ada yang maling, tidak ada yang orang jelek. Ada orang baik itu kan ada orang jelek. Nah, seperti itu. Gitu. Tidak ada dokter apa segala, kalau tidak ada orang sakit. Kausalitas. Jadi perlunya kita saling ta'awun, tolong menolong di antara kita. Baik seagama maupun yang beda agama. Artinya silaturahmi itu kan sebenarnya menyambung kasih sayang antar keluarga, antar umat, gitu kan. Termasuk juga antar suku dan agama, Pak. Dari bahasa saja kan silaturahim, silah itu kan menyambung. Rohim itu kasih sayang. Jadi menyambung kasih sayang yang selama ini kurang sayangnya atau karena terhalang oleh tempat, berangkur-angkuran. Nah, cuma hati-hati kalau COVID yang masih seperti ini udah usah sampai berangkur-angkuran. Artinya juga ketika bersilaturahim, kasih sayang itu terus kita harus hati-hati di sisi lain, jangan sampai kemudian pada saat kita berproses ke arah sana malah menimbulkan bahaya baru, ketidaksabaran, lalu jadi konflik. Di tengah-tengah jalan belum sampai ke rumah sudah pada berkelahian di tengah jalan, gitu Pak ya. Banyak sisinya itu kan. Jadi tidak hanya kita memperhatikan kemauan hawa nafsu kita, menggebu-gebu, perhatikan juga lingkungan, perhatikan juga jalanan, perhatikan
apa tempat yang mau kita tuju, siapa yang mau kita silaturahimi, kan seperti itu. Betul. Dan jangan lupa pulang banyak-banyak bawa uang. Karena teman saudara kita, teman kita ya di kampung itu tidak semua orang sugih. Ya biar sedikit kita berbagi, kata sambil berbagi. Dan ini luar biasa dampaknya terhadap juga ekonomi masyarakat, Pak ya. Karena transportasi kemudian jalan, konsumsi makanan jalan, tempat-tempat wisata hidup lagi, buka lagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi umat, ya seluruh umat lah istilahnya, tidak hanya sekedar umat Islam hari ini. Bahwa selamat berlebaran, silahkan bersilaturahmi, tetapi substansi silaturahmi untuk menjaga kasih sayang juga menjadi prioritas. Substansinya jangan hilang karena kita setelah kita mau pulang terus kita ada kecelakaan, ada beda pendapat atau malah berkelahi di tengah-tengah jalan atau membawa penyakit baru, membawa penyakit baru COVID atau malah bersitegang dengan tetangga karena dan lain sebagainya. Nah, terima kasih Pak Yai. Mungkin ada pesan lagi untuk para umat yang sedang bersilaturahmi dan bergembira ini di hari raya. Ya, pesan khusus kepada umat Islam ya, bahwa dalam 1 tahun itu ada 5 doa yang dikabulkan oleh Allah, masa-masa diterimanya doa itu. Antara lain adalah berdoa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Amin. Jadi banyak-banyak berdoa mulai malam Lebaran sampai siang Lebaran. Berdoa khusus umat Islam tentang keamanan, ketentraman Indonesia, lebih khusus kota Samarinda ya, lalu supaya penduduknya orang yang baik-baik sehingga menjadi negara atau tempat yang badatun, thayyibatun, warabun ghafur, itu karena doa dan sikap kita semua. Ya, itu himbauan saya kepada khusus pada masyarakat Samarinda yang beragama Islam. Terima kasih Pak Yai. Ini bekal kita untuk bersilaturahmi dan berlebaran di suasana libur Idul Fitri 1443. Pada pemirsa jangan lupa untuk berhati-hati dan waspada terhadap keadaan kegembiraan kita. Jangan sampai kegembiraannya justru tak malah menjadi sebaliknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.